Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kaji kali ini adalah alasan rakyat memilih Ganjar Presiden tepat Republik Indonesia tahun 2024. Seperti diketahui bersama bahwa sejak tahun 2021 survei telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga survei bahwa muncul banyak nama yang layak menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Namun sejak tahun 2022 hanya muncul 3 nama di survei, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Maka tidak heran pada bulan Agustus tahun 2022 oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto dideklarasikan sebagai baca pres untuk Pilpres 2024. Disusul kemudian penetapan Anies Baswedan sebagai baca pres oleh Partai Nasdem. Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan belum dideklarasikan oleh partainya, walaupun sudah banyak desakan dari relawan Ganjar kepada PDI Perjuangan. Survei terhadap ketiga nama ini masih salib menyalip. Ganjar masih peringkat 1, Anies peringkat 2, Prabowo peringkat 3. Namun di bulan Februari 2023, survei memotret Ganjar masih di peringkat pertama dengan 36,4%, Prabowo kedua dengan 29,7%, Anies 22,9%. Tetapi pada bulan Maret terjadi kemelut pembatalan Piala Dunia U20, di mana masyarakat mempersepsikan Ganjar sebagai penyebab karena penolakannya atas kehadiran tim Israel. Banyak para pendukung Ganjar marah atas sikap yang diambil oleh Ganjar tersebut, sehingga para pendukung Ganjar banyak melakukan eksodus menuju ke Prabowo. Sehingga hasil survei bulan Juni, Prabowo melesat ke tempat pertama sebesar 34,2%. Ganjar melorot tajam ke 29,8%. Anies tetap pada posisi ketiga dengan 22,6%. Di bulan Juli, Ganjar mengejar Prabowo sehingga selisih tipis dalam batas margin error, di mana Prabowo masih 34,2%, Ganjar 32,8%, Anies malah turun ke angka 19,6%. Pada bulan Agustus 2023 ini, Ganjar mengalami rebound ke angka survei 36,4%. Prabowo turun ke 32,6%. Anies pada angka 20,8%. Ini berlangsung hingga akhir Agustus ini. Kita sebagai rakyat pemilih bertanya, mengapa rakyat memilih Ganjar presiden yang tepat Republik Indonesia tahun 2024? Menurut analisis saya, ada 3 alasan besar. 1. Karakter, wawasan, dan visi. Karakter Ganjar yang rendah hati, ketulusan bekerja untuk rakyat, dekat dengan rakyat, terbuka, berani mengambil kebijakan, anti korupsi. Hal ini dibuktikan selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Wawasan Ganjar adalah wawasan kebangsaan,
keberagaman, kedaulatan atas bangsa dan negara. Wawasan Ganjar terbentuk karena penghayatannya atas apa yang dicanangkan oleh Bung Karno di awal-awal kemerdekaan, yaitu kedaulatan politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Praktek ini terlaksana di Jawa Tengah selama 10 tahun Ganjar sebagai gubernur. Visi Ganjar jauh ke depan untuk membuat Indonesia maju, berkeadilan, dan berkemakmuran. Semua fondasi yang telah diletakkan Jokowi akan diteruskan dan dipercepat dalam kuantitas maupun kualitas menuju Indonesia maju. Visinya ini telah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terbuka, dalam pertemuan asosiasi pemerintah desa, dalam pertemuan asosiasi pemerintahan kota, Gapura Nusantara yang diikuti oleh ribuan purnawirawan dan penggiat seni, konsolidasi partai di Bandung, Banten, Cirebon, Bogor, Gelora Bung Karno, dalam pertemuan budaya Bali dan Jawa, konsolidasi partai di Jatidiri Semarang, pertemuan komunitas intelektual di Jogja, Semarang, dan Jawa Timur. Efeknya tidak tanggung-tanggung. Ratusan gerakan pendukung Ganjar melakukan deklarasi di berbagai kota dan daerah, di berbagai komunitas, perkumpulan kader berbagai partai, dan masih banyak lagi, dan menyasar semua segmen masyarakat. 2. Rekam jejak kepemimpinan. Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak kepemimpinan yang sukses dan tidak meninggalkan noda. Memulai karir sebagai konsultan dan manajer SDM di 2 perusahaan, menjalankan tugas khusus partai, membuat konsep Badan Penanggulangan Bencana, menjadi anggota Komisi Lingkungan, menjadi anggota Komisi Hubungan Lembaga Pemerintahan. Sebagai anggota DPR RI, dijalani 10 tahun yang sukses. Menjadi eksekutif Jawa Tengah sebagai gubernur 10 tahun yang menorehkan berbagai prestasi di pemerintahan dan pembangunan, menerima penghargaan dari berbagai lembaga atas prestasinya dari dalam maupun luar negeri. Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah atas kepemimpinan Ganjar Pranowo sampai 90%. 3. Ideologi kebangsaan sejati. Ganjar Pranowo seorang ideologis kebangsaan yang mumpuni. Bagi seorang Ganjar, kebangsaan, persatuan, kedaulatan bangsa negara yang bertumpu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah di atas segalanya. Rela berkorban secara pribadi
untuk kepentingan bangsa dan negara. Dibuktikannya dalam berbagai tindakan dan kebijakan. Seorang ideologis yang berani dan bernyali. Ketiga alasan besar itu tidak dimiliki oleh Prabowo dan Anies. Saudara sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video kepada Anda selanjutnya. Terima kasih.